Selamat berjumpa lagi di hari ini, Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara-saudari pencinta intisari Sabda Harian yang terkasih dalam Kristus, penginjil Lukas memperlihatkan kepada kita bahwa pengajaran Yesus itu berlangsung di depan umum. Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Yesus secara terbuka mengkritik orang-orang yang hadir di hadapannya. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Kritikan Yesus itu lurus, to the point, tegas dan menantang. Secara spontan, kemungkinan banyak pembaca akan segera bertanya, ada apa dengan angkatan ini sampai Tuhan Yesus Kristus memvonis mereka sebagai angkatan yang jahat? Dan itu persis dikontraskan dengan angkatan yang baik. Angkatan yang jahat itu dimengerti juga sebagai angkatan yang tidak beriman sungguh. Saudara-saudari pencinta intisari Sabda Harian yang terkasih, Injil Lukas membuat perbandingan kisah tanda Yunus itu dengan figur Yesus sampai 3 kali. Pertama, Yunus menjadi tanda pertobatan masyarakat kota Niniwe. Begitu juga Yesus menjadi tokoh tunggal yang kepadanya angkatan ini mesti bertobat. Kedua, Ratu dari Selatan datang mendengarkan ceramah kebijaksanaan Salomo. Padahal di sini, di hadapan kita berdirilah Yesus yang adalah sumber dan asal segala kebijaksanaan, yang kepadanya kita mesti berguru dan belajar. Ketika pewartaan Yunus itu mempertobatkan masyarakat kota Niniwe, padahal di sini di depan mata kita berdirilah Yesus sang tokoh kerahiman yang kepadanya kita bertobat, berserah diri, bertobat secara tulus dan jujur, menerima pengampunan secara gratis, total, menyeluruh, satu kali untuk selama-lamanya. Itulah alasan paling mendasar mengapa Yesus dikenal sebagai sang tokoh kerahiman ilahi, penyelamat tunggal, sang penebus abadi dan raja kekal bagi semua orang yang beriman kepadanya. Saudara-saudari pencinta intisari Sabda Harian yang terkasih, setiap kita beriman kepada Kristus. Karena itu kita bertobat. Setiap kita bertobat kepada Kristus karena kita beriman kepadanya. Setiap kali kita membawa seseorang kepada Kristus untuk bertobat adalah sama halnya membawa seseorang kepada keselamatan jiwa lebih daripada banyak orang yang sudah menerima pengampunan dan menerima kasih Allah. Itulah tanda dan mukjizat terbesar yang terjadi di depan mata kita.
Santo Agustinus justru mengkritik orang-orang yang beriman, yang selalu mengharapkan tanda dan mukjizat. Dia mengatakan, mukjizat terbesar bagi orang-orang beriman sungguh adalah tidak perlu adanya tanda dan mukjizat. Beriman secara tulus dan jujur, dan itu sudah cukup bagi seorang beriman untuk berjalan menuju keabadian.